ada Jawa Timur. Jawa Timur yang mana? Wah, udah langsung ada yang resen. Ya, waduh, Jawa Timur. Yang dari Jawa Tengah. Jawa Tengah siapa nih di sini yang di Jawa Tengah? Saya takutnya nih ada akunnya masuk di BKV. Oh, lagi di dapur ngambil kayaknya ya. Ngambil coklatnya sama ngambil kopinya gitu ya. Atau yang dari Jawa Barat, Jabodetabek, Banten, boleh? Wah, Jawa Barat. Saya. Jawa Barat nih, Jabodetabek ya. Saya juga dari Banten. Sumatera sekarang, Sumatera. Halo Sumatera. Jambi dan mungkin kota-kota lain ada dari sini. Oke, Jambi. Boleh dong di chat. Nah, ada nih yang dari Jambi. Bahkan ada yang dari Singapura loh. Oh ya yang dari Singapura di sini juga banyak loh ya yang. Tadi saya lihat ada nih yang dari Singapura. Boleh dong di chat yang dari Singapura. Singapura boleh di chat. Aduh, Singapura enak ya. mana Singapura? Kalau Nah, tuh hadir. Dua orang dari Singapura ya. Apa ada tim juga dari Singapura. Iya. Enaknya kalau kafenya virtual tuh mau dari mana-mana mau bisa datang dong. Makanya harus datang gitu. Asiknya zaman sekarang ya, asiknya kayak gitu. Kalau enggak kita gimana ngumpulinnya segini banyak orang gitu. Udah kena prokes kita. Palembang Pak Aslan, makasih udah hadir Palembang. Palembang hadir. Udah pada pesan semuanya ya? Udah pada pesan? Dokter Monik udah pesan belum kesukaannya? Udah, tinggal nunggu ya? nih, nunggu datang. Oke, sip. Ngomong-ngomong nih, biasanya nih Dokter Monik sama Cituti kalau kesini mah nggak akan sendirian deh. Ajak temen kan? Betul sekali nih. Saya tuh kemarin diceritain ya sama Ciwanwan ya, upline saya, mentor di bisnis saya ini, bahwa ada rekan kerjanya Ciwanwan yang seorang pengusaha nih ya, pengusaha besar ya Ci. Ya boleh nggak Cici nanti ceritain sedikit ya tentang tamunya Cici ini. Saya jadi mau belajar nih sama Ciwanwan, bagaimana untuk membantu rekan-rekan kita yang pengusaha untuk bisa punya usaha baru ya di HDI ya. Nah, boleh dong Ci ceritain nih siapa nih yang Cici ajakin untuk ketemu saya nih di cafe ini. Ajak siapa? Iya dok, gini. Jadi saya mengajak seorang namanya Hendrik Limas ya untuk datang ngobrol-ngobrol berbagi dengan kita semua. Beliau ini adalah latar belakangnya adalah seorang pengusaha mebel terbesar di Jawa Barat ya. Jadi toko mebelnya itu mungkin kalau orang-orang yang di Jawa Barat terutama di Bandung itu pasti tahu toko mebel beliau ya. Itu besar banget toko mebelnya. Lalu juga beliau itu tertarik untuk jalanin bisnisnya, nanti mungkin beliau sendiri akan berbagi gitu kan. Nah, ya seperti itu ya. Jadi yang luar biasanya beliau ini menjalankan bisnis ini kurang lebih setahun lebih. Dan nanti mungkin kita akan bisa lihat omset beliau itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi kita akan melihat sepak terjangnya beliau ini di dunia persilatan HDI itu seperti apa. Wah, jadi, berarti aku bisa belajar, bisa tanya-tanya, korek-korek ya, nggak apa-apa ya Ci ya? Iya, justru kita hadirkan beliau di sini tuh untuk supaya kita bisa belajar dari beliau. Latar belakangnya itu seorang pengusaha kok masih mau ya jalanin yang namanya jualan madu gitu istilahnya ya, yang katanya kok kamu mau sih jualan madu gitu ya sebetulnya. Pasti sibuk loh, pasti sibuk gitu Ci. Beliau ini memang super sibuk sekali karena beliau juga punya pabrik mebel yang karyawannya juga sudah lumayan banyak ya. Lalu juga punya toko mebel yang besar juga, dan juga mebel beliau ini adalah mebel yang dipakai oleh banyak sekali orang-orang yang dari bukan hanya istilahnya yang kayak model-modelnya mebel-mebel murahan gitu loh, gitu kan. Oke, yang premium ya. Ya, yang premium ya, seperti itu. Jadi udah nyampe mana nih Ci ngomong-ngomong? Kayaknya udah mau sampai nih ya, bentar lagi nyampe. Sebentar lagi kita panggil. Tuh dia tuh, Dok tuh. Udah sampai. Waduh. Udah sampai dulu. Sini, yuk, sini yuk, duduknya yuk, bareng-bareng yuk, Hendrik yuk. Halo Cituti. Halo. Wah, Cituti ini ada siapa nih temennya ya? Iya. Ini kenal ya. Belum kenal nih saya. Saya cuma disuruh di kafe hari ini. Selamat datang ya Pak Hendrik di kafe. Oh iya, thank you banget. Semoga senang pelayanannya dan mampir lagi bawa keluarga, bawa teman yang banyak ke sini. Iya, kan udah PPKM gini bosen ya pengen hangout gitu.
Oh ya, udah kangen pasti kepengen jajan-jajan ya. Iya, apalagi saya pencinta kuliner nih. Waduh, siap. Nanti tinggal usul menu aja, nanti dibuatin gitu. Jadi menunya ada apa nih? Menunya nanti ada di meja, bisa dipilih. Nah, langsung Hmm. diklik aja, itu kan mejanya bisa langsung connecting ke dapur itu, Pak. Nah, langsung aja Oh. kita ya. Ya udah, aku pesan ini ya, cappuccino pakai clover honey, oke? Asik. Soalnya ini Sama clover apa honey itu aku pakai buat gantinya gula, karena kan Oh, bagus gitu. banget ya gulanya monosakarida gitu. Iya. Jadi tidak. Spesialnya di sini memang gulanya boleh pakai clover honey, jadinya Oh. sehat gitu. Iya, betul, setuju. Itu memang lebih sehat ya teman-teman semua kalau clover honey dijadikan pengganti gula. Karena kalau gula itu langsung indeks glikemiknya kan tinggi. Tapi kalau clover honey kan indeks glikemiknya rendah, jadi nggak membebani gula darah kita tuh naiknya banyak, bahkan langsung nggak lama turun lagi gitu. Jadi keren lah, pilihannya cocok nih Hendrik. Terus saya tuh ya ada ya. saya tuh kagum banget karena saya pernah datang ke rumahnya Ciwanwan, ya kan? Terus saya lihat, wow, desain interiornya tuh keren loh. Ternyata itu buatannya Hendrik toh. Iya. Wow, bagus loh, beneran itu keren lah ya. Jadi boleh nggak nih Hendrik cerita dulu udah berapa lama berkecimpung di dunia permebelan begini nih? Sebenarnya sih kalau permebelan sih udah dari umur 17 ya, udah 15 tahun. Udah 15 tahun dari umur 17 tahun. Berarti Udah. mungkin bisnis keluarga gitu kali ya? Ya family business sih. Family Udah business. Nah, Hendrik boleh tahu nggak sekarang itu Hendrik gimana? Udah berkeluarga mungkin? Ada anak juga? Udah berkeluarga. Kebenaran saya nikahnya sama yang saya taksir dari SMA gitu orangnya. Uhuy, Nah, Wadi ini cantik istri saya. benar. Wadidaw. Waduh. Ya, jadi emang saya nikahnya sama yang saya seneng dari SMA ini orangnya. Alah. Raja minyak kayaknya di rumah ini, Dok. Cewek semua ya. Anaknya lucu-lucu banget. Anaknya umur berapa? Nah, yang satu umur 4,5, yang satu umur 3,5 ya, Dok. Ih, lucu banget ya. Cabi. Untung lucunya kayak maminya. Saya doa tiap hari jangan mirip saya, mirip mamanya aja. Kalau karakter nggak apa-apa mirip saya, muka mah mirip mamanya aja. Emangnya karakternya apa? Boleh sharing nggak? Kalau karakternya Hendrik apa? Karakter istri apa? Usil, jahil, sama tukang ngerayu. Siapa? Maminya itu. Sayanya yang ngerayu, mamanya mah dirayu. Dan anak saya Oh, kecil juga Dokter Monik ngerayu. ini nggak tahu. Saya itu kena rayuannya Hendrik, Esther. Makanya gitu. kenapa saya bikin mebel ke beliau. Itu loh, wah rayuannya tuh benar-benar mantep deh. Makanya bisnis mebelnya bisa terbesar di Jawa Barat. Wow, itu nggak main-main loh. Emang boleh nggak sharing nih, Hendrik? Ada berapa karyawan? Terus ada nggak nih tokonya kayak apa sih? Saya pengen tahu nanti kapan-kapan kalau saya butuh mebel kan saya bisa cari. Boleh. Kalau karyawan mah yang in-house-nya sih total sih 70 ya. 70, tapi di luar itu ya kita punya kayak supon-supon juga kan. Karena kan kita juga tokonya nggak mungkin kalau sendiri ya segala semuanya. Nah ini foto saya kan, ini pas waktu kemarin sama karyawan kan kita pandemi pertama kan kita nggak bisa buka bareng ya. Harus jaga prokes, jadi kita ganti bagi sembako. Karena terus terang waktu itu ya orang lebih butuh kebutuhan rumah tangga dibanding namanya makan bareng ya. Kan nggak boleh juga ya, Dok, bener nggak? Kalau lagi COVID makan bareng ya bahaya. Nah, yang kiri ini waktu itu pencapaian saya ketika ini achieve salah satu, jadi top 10 di King Hoil Distributor di Indonesia gitu. Kan emang aku bergerak di bidang retail, tapi sekarang untuk divisi retail aku udah serahin sama adik aku sih gitu. Jadi aku fokus di bagian project gitu. Karena kan awalnya mendirikan itu kan papa mama gitu ya. Nah, udah gitu saya yang terjun, udah gitu adik saya sekarang gitu. Tapi saya tetap kita beda divisi aja gitu. Nah, ini makanya waktu itu juga jadi, nah ini nih beneran juga ada dapat best distributor ya, top 10 gitu se-Indonesia. Nah itu waktu itu. Wah, kebayang atuh ya sibuknya ya, Dok ya. Nah ini jualannya pun juga produknya King Coil ya, produk premium ya. Matrasnya ini juga harganya bisa dilihat ya, juga bukan sembarangan gitu kan. Oh ini ada yang bilang katanya temannya Tommy, dedenya Hendrik. Ketemu juga di kafe ini ya. Ini juga saya pertama kali kafe ini. Mempertemukan banyak orang ya. Di reuni deh. Tadi saya saksi salamnya ke adik saya Meta ya namanya. Oke. Iya. Ya. Nah,
Ini kan luar biasa nih kalau udah kayak gini gede bisnisnya gitu ya. Terus Hendrik itu kan saya dengar dari Ciwanwan juga menjalankan bisnis yang sama nih dengan saya dengan Ciwanwan gitu ya. Tertarik nih untuk jalanin bisnis yang di HDI. Nah, boleh nggak tahu nih kalau gitu Hendrik, apa sih, gimana ceritanya gitu loh awalnya bisa tahu tentang bisnis HDI, terus boleh nggak tahu prosesnya gitu loh, sehingga di awal memutuskan untuk, oke, saya mau jalanin nih bisnis ini gitu. Mungkin udah jalan Tuhan ya. Emang waktu itu posisinya lagi ini sih, lagi sama istri lagi cari terus terang aja side income. Karena kan kita family business ya, Dok. Jadi Esther juga biar tahu. Nah, saya juga kan lagi pengen cari side income ya. Karena kalau family business itu kita harus ikut kerangka perusahaan. Beda sama kita kalau punya bisnis sendiri. Kan saya second generation. Jadi kita tuh nggak bisa seenaknya, ya kita udah ada pos-posnya gitu. Ini pos divisi untuk pengembangan, ini pos divisi untuk bayar apa, ini untuk gaji, dan ownernya itu sistemnya tuh semua digaji harus, karena itu yang menjaga stabilitas satu perusahaan keluarga. Nah, beratnya apa di perusahaan keluarga itu kan, nah tetap kebijakannya tuh kita kalau ada kebijakan pengajuan sistemnya, selama masih ada generasi pertama itu kan kita juga harus bisa negonya, bisa ini ya. Nah, waktu itu posisi kebenaran saya anak udah 2 sih. Sebenarnya kalau di ngomongin apakah saya tidak apa cukup, ya cukup sih sebenarnya. Juga posisinya pas lagi mulai bisnisnya lagi nyaman ya, bukannya lagi susah atau lagi apa, cuman lagi ngobrol iseng sama istri gitu ya. Nah, ngobrol iseng mau dong dapat penghasilan tambahan, intinya pengen naik level hidup gitu kan, sama ya pengen beli ini pengen beli itu lah seperti itu. Dan istri saya tuh nggak tahu ibu-ibu sih sama nggak ya, kalau semua yang di kafe ini ya banyaknya liatin barang buat dia sama buat anaknya lebih banyak buat anaknya, wishlistnya semua buat anaknya gitu. Saya tanya buat bapaknya ada nggak ada. Kasihan padahal cari duit bapaknya gitu ya. Nah, akhirnya ya udah saya mikirkan, saya pernah gagal bisnis. Kalau Dok boleh tahu nih sama Esther nih ya, Ciwanwan sih tahu. Jadi cerita dulu, saya pernah ambil satu franchise ya, itu top 2 di Indonesia pendidikan di bimbel. Tapi yang terjadi kan harapannya punya franchise itu kan sistemnya sudah disediakan, benar nggak? Udah gitu kita tuh tinggal setor modal, nerima hasil. Itu kan harapan kita kan. Nah, yang terjadi itu malah saya rugi 300 juta. Wow, ternyata nggak Gitu. gampang ya walaupun udah franchise ya. Nah, itu. Malah yang saya lakukan tiap bulan tuh nombok. Nah, itu saya kena bohong data biasa. Jadi hati-hati kalau yang franchise itu kadang-kadang manis data di awal, tapi hasilnya nggak semanis itu. Nah, itu yang saya kan berat juga kan, istri saya kan jago banget nih bikin kuenya ya, makanya saya gemuk juga ya. Iya kan, jago bikin kue ya. Nah, cuman ini saya mikirkan, wah ini kalau istri mau bikin di bidang kue, aku hitung, aku kayaknya setor modal sampai 200 juta nih buat mulai bisnis itu kan. Saya pengalaman pernah gagal, jadi agak gak rela gitu kan sebenarnya. Jadi poin pertama itu saya cari bisnis yang pengen modalnya rendah. Terus kedua, waktu itu ceritanya, nah makanya kalau jujur ya, yang bikin saya jatuh hati sama Hadi pertama pasti produk. Oh, jadi dulu kenal produk pertama. Nah, ini karena punya klien Tuti ini. Iya, jadi kan Cituti ini langganan interior saya kan sebenarnya. Nah, tapi jujur aja Cituti zaman dulu mah sama zaman sekarang beda, lebih royal. Zaman waktu saya beli saya gitu, saya juga bingung kan. Oh, Cituti jadi ini banyak belanja gini ya. Ya, amin ya Cia, berarti jadi sultan Cituti ini sekarang. Wah, lihat kesultanan Cituti gitu ya. Nah, terus saya waktu itu lagi cari gini, kan kita kan lagi udah punya anak. Nah, istri saya ngomong, perempuan, kan aduh saya pengen pakai skincare dong. Saya juga setuju sih. Prinsip saya juga sama. Perempuan tuh cantik nggak bisa cuma pakai daster. Harus kita juga keluar uang kan buat ini. Iya dong. Masa mau makan ini aja, mau makan cinta, dimakan aja tuh cinta. Kan nggak mungkin pakai cinta kita langsung ginclong kan. Iya, kita butuh vitamin cinta, vitamin C. Bener nggak seperti itu ya? Jadi waktu itu kayaknya suami idaman ini. Beneran. Waktu itu saya mikir kan. Memahami jeritan hati emak gitu ya, dokter. Ini pengalaman belasan tahun di bidang mebel. Kan kalau mebel itu sama interior kan sama ibu-ibunya, bukan sama bapaknya. Sering dengar curhat dia. Iya, jadi udah tahu gitu. Nah, udah gitu, saya main waktu itu kalau kita beli satu paket itu kalau nggak salah hampir 8 juta ya. Udah gitu, yang saya bingung udah dia beli paket itu ya, tiap hari ngeluh ya. Bapak-bapak tuh terus terang ya, paling nggak kuat tuh kalau istrinya ngeluh, itu telinga kita panas gitu. Kita udah capek kerja, pulang-pulang kok ini ngeluh terus ya. Akhirnya saya kan sampai bingung juga.
facialnya mahal, udah gitu dokternya jutek katanya. Kan saya juga bingung. Akhirnya saya ingat waktu itu Ciputi ada paket 500.000 kali 3. Ya saya kan seneng aja kan yang ekonomis bener gak tuh. Dan terus saya tahu ini kan emang skincare-nya bagus ya. Waktu itu di skin saya masih ingat ya. Ya udah saya bayarin aja. Ini udah gue bayarin, ini lu kesana gak sekarang. Bingung dia kan. Lu udah apa-apa bayar-bayarin ya udah di sana itu. Saya akhirnya dia coba, hasilnya keren banget, glowing. Langsung glowing, benar-benar. Nah, iya, sebenarnya gini dok, 500.000 itu kan hanya pancingan. Ya, jadi pancingan untuk dia bisa belanja lebih. Nah, lo kena pancing tuh, Hendrik. Tapi enak kan pancingnya ternyata. iya. Setelah dipancing, ternyata Hendriknya jadi tahu lebih dalam lagi ya, Ci ya. Boleh nggak, Ci? Mungkin ceritain prosesnya, Ci. Waktu itu gimana detailnya gitu loh. Yang madu Ciwanwan, inget gak yang saya tukang begadang tuh? Iya, jadi gini dok, kalau saya sih orangnya kan ngelihat Hendrik itu kan dari bibir ya. Bibirnya tuh kering banget, jadi cuma bibirnya ini tuh teman-teman lihat tuh gede gitu ya. Jadi pengalaman ya teman-teman kalau prospecting nanti ya lihat itu orang tuh peluangnya tuh gimana ya. Kalau saya ngelihat kayaknya Hendrik nih kan pengusaha gede gitu ya. Kayaknya saya tuh harus masuk dari kebutuhan dia banget gitu. Jadi jangan istilahnya kita maksain bahwa iya dong beliin dong produknya, bukan gitu. Jadi aku ngelihat dia tuh butuh produk ini gitu. Teman-teman ini prospeknya lewat kebutuhan ya, bukan prospek lewat bibir ya teman-teman, ingat. Ya, jadi bibirnya itu kering banget. Terus udah gitu saya cuma ngomong gini, Hendrik kamu tuh kurang minum ya, atau mungkin dari sisi kesehatan dia tuh nutrisinya nggak seimbang seperti itu. Lalu udah gitu terus karena dia duduk di situ, ya akhirnya saya kasih aja Clover Honey ini minum loh gitu kan. Nah tadinya dia bilang saya paling benci madu dari dulu. Soalnya nggak enak madu tuh menurut saya. Iya, dia bilang pertamanya dia nolak dulu, enggak. Terus udah gitu karena saya mungkin ya kliennya dia gitu kan, dia nggak enak. Akhirnya ya mau nggak mau, ini kamu minum gitu kan. Akhirnya dia teguh, udah gitu terus ya mungkin kena enaknya. Jadi waktu itu gitu saya posisinya lagi pilek kurang tidur gitu kan. Jadi imunitas tubuh nurun ya. Sebelum pandemi waktu itu saya ingat banget September 2019 saya coba. Kok minum ini kayak minum tolak angin ya, langsung pileknya hilang gitu kan. Ini madu apa sih? Gitu. Jadi saya tertarik sama produknya dulu kan. Jadi dari istri si Biskin, dari saya juga madunya awalnya. Ya udah pikir saya teh, Ciwanwan jelasin. Ya udahlah saya beli aja sepaket lah. Kan cuma 1,5 juta lah. Kita udahlah buat jaga hubungan mah beli aja pikir saya tuh. Karena kan terus terang waktu itu Ciwanwan itu beli saya mebel udah lebih dari itu loh terus terang. 3 digit belinya, angkanya luar biasa benar-benar. Belanjanya 3 digit ya Nah, dijual. tapi Dokter Monik nih sama Esther, nah kalau suami beli sesuatu yang tidak kalian ketahui dengan harga 1,5 juta, ngomel nggak? Ngomel ya? Yang tidak kalian ketahui itu apa gitu. Nah, kan bingung kan? Nah, itu berarti waras kalian tuh. Nah, istri saya tuh yang waras juga gitu. Emang gitu juga? Maksudnya ngalamin diomelin juga gara-gara 1,5 juta itu? Iya, saya cuma ngomong, udahlah cincai lah. Cuma gitu aja. Gitu. Jadi waktu itu saya beli, karena saya suka produknya gitu. Jadi benar-benar saya ketolong dan waktu itu saya masih ingat banget ya. Udah produknya saya lihat, ini apa sih emang? Ini jalanin bisnis apa sih ini Citu-Citu? Apa yang saya bikin kantor, saya bikin ini. Saya lihat tuh kaget pas dia buka omsetnya ya. Saya udah lama di bidang bisnis, belum pernah nemuin satu bisnis usaha di mana kita yang nggak ada, kita nggak perlu ada, tapi bisnisnya omsetnya tuh bisa stabil terus-terusan. Waktu itu omsetnya saya masih ingat 200 juta BV atau nggak setara hampir 400 juta rupiah ya. Tahun 2006 teman-teman, 2006 dia 2 tahun 2008 sampai 2016. Nah waktu itu kan Citu belum serius ya, waktu itu setahu saya kan 2015. Nah hebat banget kan, dia udah dapat kurang lebih 8 juta, 10 juta sebulan tuh stabil. Buat saya tuh, ini gila nih bisnis kata saya. Apa sih yang bikinnya? Kan jadi saya tertarik. Jadi Hendrik tuh kepo karena Cituti terus cerita tentang bisnis. Saya itu langsung buka. Buka. Potensinya gini loh gitu kan. Ya ini kan bos besar. Padahal juga masih nggak gede banget ya Ci ya. Enggak, saya kasih lihatnya itu karena kalau pebisnis ya teman-teman ya, kalau pebisnis itu kita harus lihat jangka panjang. Jangka panjangnya itu gimana gitu. Nah sekarang ini kalau kita jangka panjangnya turun naik omset, udah gitu kadang-kadang sebulan ini ada atau sebulan depan nggak ada, kan itu bukan pengusaha.
Ya. Nah, jadi saya titik beratkan bahwa ini loh bisnis saya ini, bisnis HD ini adalah bisnis yang kamu bisa andalkan. Kenapa? Karena dia ada repeat order. Karena consumer product. Ya, ketika kita udah punya pelanggan yang setia, dia itu kayak istilahnya captive market. Jadi marketnya udah tertutup dan orang-orang itu tidak akan lari kemana-mana karena dia akan pakai membernya. Karena kenapa? Karena bisnis ini bergulir seperti bola salju. Nah, itulah yang membuat Hendrik teropen mind. Nah, saya benar-benar lihat data itu kan, karena saya juga orang data ya. Jadi teman-teman, kita itu kalau sebagai pengusaha, pebisnis apapun itu belajar baca data. Karena data itu yang bakal bikin kita tahu kita mau ngapain seperti apa. Nah, waktu itu saya lihat seperti itu, pulang dari sana tuh terngiangnya di otak saya. Kan begitu ya, saya waktu itu kan saya masih ingat mau bikin buat ini ya. Cituti tuh pengen bikin kayak buat kayak treatment di yang pusatnya di Menteng kan ya kantornya ya. Saya pengen lihat dong kantor di Menteng, dikasih lihat tuh. Wah, kata saya ini perusahaan bonafit banget ya, 8 lantai gedung di Menteng, bangunan milik sendiri. Menteng itu kan kalau sebelum corona itu semeternya itu 100 jutaan teman-teman. Serius, mahal banget, 120. Kalau corona gini 80 lah, tetap mahal banget. Tetap mahal ya. Tetap mahal. Nah, makanya jadi saya lihat gila ya perusahaan bisa beli tanah segini, biarpun dia belinya mungkin dulu nggak segitu ya. Tapi bonafit buat saya. Jadi perusahaan yang oke. Terus sudah itu juga, ya udah saya penasaran kan. Nah, saya lihat penghasilannya gimana ya waktu itu terus terang nih. Saya nggak bisa sebut brand, tapi saya ngomongin waktu itu saya kenal Cituti kan leader di HDI. Saya kenal salah satu leader di bisnis network marketing lain. Yang satu nih teman-teman beli kasur cuma 5 juta aja sama saya, Mebel. Kok gitu ya gitu. Nawarnya sampai habis. Nawarnya iya, rewelnya lumayan gitu ya. Oke. Cituti itu jujur, kalau rewel detail udah pasti kan karena dia pebisnis, cuman bayarnya berani. Waktu itu terus terang ya, aku bongkar aja ya, 3 digit ya 160 juta. Berapa puluh juta dia bikin berapa kali kan saya jadi mikir kan otak saya secara simpel ya ini bisa beli ratusan juta ya ini katanya top leaders Indonesia kan beli 5 juta aja kok kayak cewek kata saya otomatis. Nah berarti duitnya ada di HDI ini berarti potensi penghasilannya gede dong kan Cituti itu bukan nomor 1 waktu itu benar nggak? Apalagi waktu itu kan saya ingat dikenalin diajak sama dia sampai ke saya ingat masih ke RTS segala ya waktu itu ya. Nah saya juga lihat ya berdiri. Terus saya lihat juga kenapa sih bisnisnya bisa gede. Nah ini yang saya lihat lagi ya. Ternyata dia duplikasinya tuh jalan karena pendidikannya bagus banget. Waktu itu saya ingat banget acara Road to Success di kalau nggak salah di mana ya Festival Citylink ya. Nah waktu itu ada kalau nggak salah Nugroho ya, Ci ya. Masih offline ya waktu itu ya. Ya masih offline Nugroho ya kalau nggak salah ya Nugroho ya. Pak Nugroho itu datang kan. Di situ saya ketemu jawaban yang saya cari sama berpuluh-puluh tahun saya di bisnis. Kenapa? Kamu penasaran apa selama kepengen bangun bisnis tuh yang selama ini bikin Hendrik ragu itu apanya? Esther nggak tahu ya. Kalau kayak saya generasi 2 itu sebutnya bangsawan. Bangsawan itu bangsa karyawan. Titelnya owner tapi bangsawan gitu. Beneran serius. Iya. Kadang-kadang hati saya suka ngeluh jujur ya. Maksudnya gini. Saya kan posisi juga emang semua tahu owner. Saya udah pegang 90% ya perusahaan 90% kebijakan saya pegang, uang juga saya puterin pembayaran segala itu saya pegang. Cuman kok capek ya gitu. Kalau teman saya tuh yang nggak suka serajin saya tuh bisa menikmati kekayaan yang lumayan, penghasilan yang lumayan, nggak perlu capek saya karena orang saya masih muda. Posisinya waktu itu kan orang tua saya kan udah tua ya. Jadi saya lahir tuh pas papa saya umur 40, ibu saya umur 36. Nah dari situlah jadi saya ya udah saya gimana ya jadi saya juga berpikir apa ya saya harus cari jadi saya lihat nih di bisnis ini itu pendidikannya bagus kan benar-benar duplikasinya jalan. Nah di bisnis saya terus terang ya saya mau didik satu orang pintar juga susah banget. Di bisnis ini kok kayaknya gampang banget ya semua rahasia diobrolin di mana. Nah saya akhirnya nemu ternyata. Ya benar banget sih, benar itu menurut saya masuk akal ya teman-teman. Kalau di dunia bisnis konvensional kita mau belajar kemana kan pusing ya juga ya. Sendiri ya doknya. Betul. Kalau di sini di bisnis HDI ini yang ngajarin itu banyak. Upline-nya tuh akan membantu kita membuka bahkan semua rahasia-rahasianya supaya kita ini bisa berhasil. Jadi bisa didampingin, bisa belajar banyak. Jadi saya setuju banget nih sama Hendrik karena di awal juga saya malah
parah nih Hendrik, kalau saya kan nggak punya pola pikir pengusaha ya sebagai seorang dokter. Jualan aja berat banget gitu waktu di awal. Tapi saya terbantu banget dengan pendidikan yang ada di sini. Berarti benar banget menurut saya Hendrik memutuskan untuk mau menjalankan, mau mempelajari ini. Tapi boleh tahu nggak nih, Ciwanwan atau Hendrik dari awal Hendrik ini sebagai konsumen, terus di follow up ya, dijelasin segala macam sampai Hendrik memutuskan, oke deh, aku mau coba ini gitu, mau aktif dia, mau belajar, mau coba nawarin segala macam tuh butuh waktu berapa lama? Aku tuh dari RTS yang itu ketemu Pak Nugroho, dia cerita waktu itu. Dia tuh posisi kan keluarga ada ya, tapi kan perusahaannya bangkrut ceritanya. Intinya dia kayak nyalahin Tuhan ya. Kenapa kok saya tuh salah apa Tuhan? Saya kan nggak salah apa-apa ya, berbuat dosa juga kagak orangnya ini, tapi kenapa harus saya menerima nasib ini selama bertahun-tahun kayak gitu? Nah dia ngomong akhirnya, ketika dia menjalani HDI sukses bisa bawa orang tuanya ke luar negeri, dia ngomong, Tuhan kenapa kasih cobaan ini sama saya? Karena saya yang mampu mengangkat balik martabat keluarga saya. Di situ aja saya jadi ingat gitu, oh iya ya benar ya, mungkin kenapa gue harus kayak gini nih, saya harus kayak gini, karena mungkin saya yang Tuhan pilih di keluarga untuk menanggung beban itu, karena tahu yang mampu mengangkat martabat keluarga saya juga saya sendiri. Jadi dari situ saya terbuka pikirannya, saya juga jadi mau di bisnis HDI. Jadi kan hitung-hitung gini ya, hitung-hitung sekolah gratis ya. Karena aku kan untuk ikut seminar 6 juta, 10 juta, 2 juta, jadi udah tahu lah yang gitu. Jadi ilmunya mah mirip-mirip di HDI, teman-teman, iya. Gratis lagi, bener gak bisa dipakai. Jadi dari situ saya terketuk lah, akhirnya saya mau terjun di HDI. Nah dari situ. Itu berapa lama dari Ciwanwan follow up Henry yakin ya? Karena kan perjalanannya kalau dilihat tuh Henry ini bukan tipikal yang langsung percaya gitu. Dia mesti menganalisa dulu, mesti yakin dulu gitu. Dan akhirnya itu tuh berapa lama Ci meyakinkan itu? Sebenarnya saya juga masuk ke istrinya juga. Oke. Ya karena sambil masak, sambil apa, sama saya tuh kayak di open mind lah, maksudnya kamu juga. Oke, kita setting waktu itu setting Ci, nanti ajarin istri saya gini ya. Jadi kita tuh kong kali kong, soalnya kata Hendrik itu hatiku untuk istriku, hidupku untuk istriku, apa yang dia mau aku akan berikan gitu. Kalau istriku mau, aku juga mau gitu ngomongnya. Memang benar ternyata ya suami idaman Hendrik gitu ya, semua untuk istri. Nah tapi sekarang kalau udah jalanin ya, waktu Hendrik jalanin, ada nggak sih yang namanya kesulitan di awal? Ada nggak sih, pernah nggak ngerasain down, meragukan misalnya, pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah, udah pasti itu Maya. Gimana dong, cerita pengalaman? Down apa ya mungkin ya? Gara-gara apa? Ya capek semua serba sendiri. Itu kan lu belum punya tim ya, bener gak ceritanya? Awal-awal ngejalanin. Jadi kan awal ngejalanin itu kan pasti ada teman-teman gini, ketika mulai satu bisnis apapun ya, bukan HDI aja, pasti kan kita kan ada sesuatu yang kita korbankan, ada sesuatu pola rutinitas yang kita rubah, bener gak? Nah waktu itu saya ngorbaninnya apa? Waktu pilot talk saya sama istri, saya baca RKA. Dia manyun nggak apa-apa saya baca RKA. Udah ya gimana ya, kan mau jadi penjual profesional kan ibaratnya. Mau jadi dari gitu, saya tiap hari konsultasi. Udah gitu, saya sehari total jujur waktu itu kan saya udah kerja 8 jam sampai 10 jam sehari. 10 jam saya jujur kerjanya normal. Otomatis saya harus beberapa yang saya delegasiin. Pendelegasian itu kan nggak gampang ya, sama kalau kita udah punya karyawan. Karena gini, kita kalau mendelegasikan itu kuncinya itu harus punya hati yang besar, jiwa yang besar untuk memaafkan orang. Ya iya kan, namanya kalau didelegasiin pasti ada aja yang salah, bener gak? Resiko salah ya. Ya udah dimaafin, tapi suruh dia lagi yang benerin kan. Aku belajar gitu tuh dari HDI, makanya. Jadi maafin orang, delegasi, nah itu. Jadi udah gitu kadang-kadang juga capek banget. Kerja pernah waktu itu 14 jam sehari juga pernah. Karena kan double job saya posisi ya. Tapi saya tahu, saya tuh kerja di HDI kan buat nanti punya waktu, bener gak? Buat nikmatin namanya passive income, stabil income terutama ya. Nah itu yang saya mau kan, karena saya tahu tujuan akhir saya, jadi nggak kerasa capek. Nah seperti itu, jadi down pernah aja, tapi kalau down ya tinggal ngomong aja ke upline tuh, itu yang sering kena. Curcolnya ke upline. Ini teman-teman jangan terpesona semua sama ceritanya sampai nggak nyatet. Iya harus nyatet ini. Ternyata down itu wajar banget ya. Semua kayaknya kita semua di sini tuh pernah mengalami down di bisnis ini, apalagi kalau masih awal ya. Saya ingat dulu kalau masih awal-awal
masih ada tuh nangisnya gitu ya. Kalau Ada sekarang nangis ya benar. iya, kalau sekarang udah enggak teman-teman, gedein dulu bisnisnya, nanti udah nggak daun-daunan lagi gitu ya. Dan Jadi satu di lagi awal sama ya, ini satu lagi, bayar harganya mau dijalanin gitu ya. Karena nah, betul. Jadi namanya bangun itu ya susah dulu, mungkin hasil belum kelihatan ya Hen ya, tapi yang Iya. dibangunin istri yang biasanya ngobrol jadi belajar. Iya, itu kan Kayaknya- harus pinter-pinternya kita juga kan ya. Jadi kalau udah tahu nih taktiknya yang ini ya, taktik saya. Tahu nih waktu itu kan istri saya belum terlalu open mind seperti saya waktu itu karena saya udah lihat peluangnya kan. Ya ketika udah terlalu over kita kerja ya ajak jalan-jalan. Ya sogokan dulu lah gitu. Ajak ini dulu gimana, ayo pergi dulu, nyenengin. Nanti kalau dari sana kerja lagi aja. Sebel lagi jalan lagi, ajak jalan-jalan. Jadi ya pinter-pinternya kita ya teman-teman itu mah sebenarnya ada masalah rumah tangga mah kayaknya semua juga ngalamin ya. Kalau mungkin kalau yang belum merit mah masalah sama orang tua kan ngomel terus, iya aja depan orang tua mah. Belakang mah gimana kita aja. Kan yang penting kita mah nggak ngelakuin sesuatu yang berdosa, benar nggak? Sama tidak berdosa yang lakuin aja. Ya, ada satu sama lagi tidak yang berdosa. mungkin, ada satu lagi yang mungkin saya akan sharingkan sama teman-teman. Rekan kerja saya satu ini, Hendrik ini betul-betul saya selalu dorong untuk ke sistem. Jadi walaupun beliau ini nggak kebagian ya yang offline-nya. Jadi selama ada event besar, waktu itu big terakhir saya juga dorong dia. Pokoknya hayu harus pergi gitu loh. Lalu juga baca bukunya juga, udah gitu training-trainingnya, udah gitu terus dia juga sering kali ini suami istri itu ngegedor rumah saya karena memang kebetulan rumah kita deketan ya. Jadi beliau itu rajin banget konsul seperti itu ya. Nah itu kuncinya mungkin menguatkan. Jadi kalau misalnya dia lagi ngadat dalam tanda kutip ya udah nggak apa-apa lah saya yang handle semuanya dulu gitu ya. Nah jadi ya istilahnya kasihan juga apa kan sibuk juga apa segala macam. Ya udahlah kamu ngapain? Aku yang cobain lah masuk ke jaringan dia apa segala macam gitu ya. Jadi ya kita kerjasamanya tuh betul-betul gitu. Jadi jangan sampai misalnya teman-teman ketika down itu malah menghilang ya. Dicari upline, oh nggak ada. Kalau Hendrik ini nggak pernah nolak saya gitu. Jadi istilahnya suami istri ini Karen sama Hendrik itu selalu nempel ke sayanya gitu. Nah jadi beliau pun juga totalitas untuk mempercayai bahwa oh ya ini bisnis ini tuh bakal bisa jadi besar. Karena memang kita kan nggak bisa instan ya. Yang namanya membangun bisnis itu nggak ada yang instan. Gitu. Ya, ya logikanya gini aja lah ya teman-teman. Saya pengusaha mebel, pengusaha besar. Tapi kan di bidang madu saya kan nol. Di bidang perlebahan. Masa saya, siapa kan kalau teman-teman udah pernah ngalamin namanya rugi di bisnis atau apa tuh, itu lebih gampang humble. Ini prinsip saya ya. Saya juga belajar dari teman saya. Orang yang benar-benar kaya tidak akan menunjukkan kekayaannya. Tapi orang yang belum benar-benar kaya akan menunjukkan kekayaannya. Justru orang yang benar-benar kaya itu akan lebih humble kayak ilmu padi. Nah itu, jadi kita lebih mau ngosongin gelas, kita lebih mau belajar. Sekarang kalau kita bawa ego kita buat apa sih? Kalau nggak boleh, nah waktu itu jadi saya total submission sama Ciwan, dia ngomong apa ya udah saya dengerin aja ya, iya kan. Tapi kalau dia interior ya harus dengerin saya dong, kan saya lebih pintar gitu. Tapi kalau di sini ya saya harus total submission sama ya udah menyerahkan diri sama Ciwan gitu ya. Cia. Nah, ini menarik banget nih, Hendrik. Jadi saya rasa kebanyakan waktu saya jalanin bisnis HDI ya, termasuk saya juga nih, saya sering kali itu nge-pair duluan kalau udah ketemu pengusaha. Kalau udah profilnya tuh pengusaha ya, kayak Hendrik, kayak Ciwanwan ya, pengusaha kuliner kan, Ciwanwan pengusaha kuliner di Bandung ya, terkenal, Batagor Burangrangnya udah kemana-mana, udah masuk nasional TV dan lain sebagainya. Terus Esther nih pengusaha kafe. Udah saya tuh kalau ketemu pengusaha-pengusaha seperti ini kadang-kadang nge-pair duluan gitu, maksudnya aduh nawarin bisnis HDI ini gimana ya maksudnya. Dokter tahu nggak, kita juga orang biasa tuh down ketemu dokter. Jadi sama-sama pusing ini satu ketemu pengusaha pusing, yang pengusaha ketemu dokter juga udah segan duluan banyaknya, bener kan? Ya iya. Oh, saya aja waktu presentasi Dokter Monik saya takut kok. Itu menandakan apa? Menandakan kita belum tahu ilmunya, saudara-saudara. Ternyata teman-teman, tolong dicatat ya teman-teman, seringkali kita tuh mengalami satu ketakutan duluan, mengalami intimidasi di dalam pikiran kita yang sebenarnya itu nggak perlu teman-teman. Kita
kita tuh yang penting mau menjalin relasi ya sama orang. Tulus ya dok, tulus. Ya, dan mau belajar ya caranya untuk menjadi orang yang menyenangkan ya teman-teman, yaitu jangan lupa semuanya kita melakukan 3P ya kan, memberikan pujian, perhatian, penghargaan sama orang, ternyata supaya relasi itu terjadi dulu, terjalin relasi, kepercayaan, trust, barulah kita bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya di ADI itu keren banget. Kalau dengar ceritanya Hendrik tadi, bisnis yang dicobain ya, boleh nggak tahu tuh Hendrik, tadi kan ada bisnis yang rugi 300 juta. Modalnya berapa? Ya segitu itu ruginya. Itu belum sama sewa ruko, karena kan rukonya punya sendiri. Oh, oke. Jadi udah punya modal ruko, tempat nih teman-teman ya. Beda dengan kita yang nggak punya tempat harus nyewa, ya kan? Ini Hendrik udah punya tempat, modal untuk dijadiin usaha, terus modalnya 300 juta untuk usahanya itu, dan rugi nggak balik 300 jutanya gitu ya, Hendrik ya? Iya. Memperjelas ini. Iya, jadi udah lewat lah jadi fase-fase yang kayak contoh ya, nanti kan orang tuh begitu sukses itu ada namanya fase OKB, orang kaya baru tuh. Itu namanya semua orang nggak mungkin nggak ngelewatin, pasti semua orang pasti pernah ngelewatin. Orang tuh mau sukses gagal udah pasti pernah gagal. Orang sukses tuh pernah ditipu nggak pasti pernah ditipu. Jadi itu tuh fase-fase yang harus kita laluin supaya kita sukses. Nah jadi benar-benar kita ini gitu harus benar-benar ini. Ini aku kepo lagi nih. Nah, karena kan bisnis network marketing ini kan beda banget ya sama bisnis Hendrik sebelumnya ya Hen ya. Nah itu kamu menjalankannya itu gimana waktu menjalankan sampai, kalau aku dengar Dokter Monik, wow gitu loh bisnisnya, padahal baru 1,5 tahun hampir 2 tahun lah ya Hen ya. Kita ketemu tahun 2020 kalau nggak salah waktu itu ya di Malang ya Hen, aku kenalan sama Hendrik nih. Nah sekarang tuh kan wow pencapaiannya nih, wah kepengen tahu nggak teman-teman? Pengen tahu nggak? Setahun itu dia dalam setahun kita bisa lihat mungkin ya omsetnya beliau. Boleh. Banyak yang kepengen tahu kan apa sih pencapaiannya ini Hendrik dalam 1,5 tahun ya? Sepak terjangnya seorang Hendrik Limas ya. Nah, jadi mulai Juli ini beliau omset baru 141 juta, tetapi Juli ini dalam setahun itu tembus ke 1,5 miliar per hari. Itu kan ditinggalin, Cituti inget gak? Bulan Agustus September tuh. Jadi memang ini memang ada hal-hal yang non teknis ya. Beliau itu kurang yakin akan bisnis ini ya. Sama seperti kita lah ya. Sama seperti kita lah ya. Di awal itu kan kurang yakin gitu ya. Tapi aku nempel terus gitu kan. Ya biar dia istirahat dulu apa segala macam. Kan lucu ya. Kalau misalnya di bidang lain itu kan kita misalnya kerja sebagai karyawan. Kita kan nggak mungkin cuti gitu kan. Kan cuti nggak dibayar ya. Tapi kalau di HD, walaupun seorang Hendrik Limas ini cuti, tapi dia masih tetap dibayar. Ya, waktu itu cuti itu dibayar 8 juta sebulan, saya masih ingat 8 juta sebulan stabil. Cutinya aja dibayar 8 juta gitu ya di HD. Iya. Itulah luar biasanya HDI. Tapi amazing loh, Dokter Monik ya, 1 tahun dari 141 jadi 1,5 M. Itu kalau rupiah berarti udah hampir 3 miliar ya. Ya, secara rupiah omset di HDI-nya 3M ya berarti sekarang. Itu merintisnya dalam waktu 1 tahun loh teman-teman, dan ini orang yang sibuk, bukan orang yang pengangguran gitu ya istilahnya ya. Orang pengusaha yang sibuk udah punya usaha, dan tapi uniknya tadi kata Hendrik bahwa ilmu-ilmu yang didapat di HD malah bisa diterapkan di usahanya. Betul ya Hendrik ya? Dan kelihatan nih dengan penerapan ilmu-ilmu yang diberikan di HDI, omsetnya tuh bisa kayak gini, lompat dari bulan lalu itu berapa persen itu tadi? Ya. Itu yang dilakukan apa sih Hen di HDI, kok kamu bisa seperti itu? Itu sebenarnya apa yang dilakukan Hendrik nih? Sebenarnya sih kan udah ada di HDI itu ada path of suksesnya ya. Cuma itu ya mungkin kalau aku kan seseorang yang intuitif, melakukan sesuatu tuh jadi berdasarkan intuisi dan pengalaman. Jadi path of suksesnya aku yang paling penting tuh konsultasi sama upline, terus terang aja. Karena aku terus terang daftar nama itu segala kan ada. Cuma gini, posisi saya waktu itu sebagai seorang pengusaha itu kan beratnya di waktu udah pasti. Nah akhirnya aku cari akal, selain delegasi tugas sama asisten sama apa percaya orang, saya juga melakukan ini. Kalau teman-teman boleh baca bukunya Seven Habits ya, Stephen Covey, itu bagus banget tentang skala prioritas. Jadi saya lakuin 20% hal yang paling penting dari tugas-tugas yang diberi, misalnya sama Ciwan gitu ya, harus gini.
Nah di situ sama dan saya think out of the box bener-bener ya caranya biar jadi saya yang pasti saya konsultasi membuat daftar nama oke, tapi saya terus terang saya lebih kayak buat dari daftar nama saya udah inceran nih orang-orang karena dulu kan saya udah belasan tahunnya jadi HRD di Sinar Jelita, jadi saya udah bisa baca orang lah kurang lebih ya. Nah kayak gini ini yang bisa sukses nih, yang bisa nggak udah kebaca tuh orang tuh. Nah udah gitu terus udah gitu kan kita mengundang segala itu saya lakuin dulu kan. Saya masih ingat banget kalau mau dapet 2 orang datang undangnya 20 orang kata Ciwano ya, saya lakuin 20 orang 30 orang saya undang bener-bener awal-awal tuh seperti itu. Terus harus ikut 5 training dasar. Waktu itu saya ngabisinnya waktu sebulan karena berat di waktu ya 2 bulan ya kalau saya Cia ya saya bener-bener ikut. Waktu itu saya ingat banget yang ngajarin saya Neo tuh itu kan kita masih offline ya Pak Hendra Utama langsung yang sekarang tahun ya dia juga seneng karena saya tahu nih ini orang incar saya juga sama terus terang begitu. Jadi dia malah seneng ya udah yuk kita privat aja, jadi privat langsung sama Ko Hendra. Udah gitu Ko Herman saya pernah ngalamin langsung. Jadi benar ketika belajar 5 training dasar saya lakuin, baca buku saya lakuin tiap bulan tuh saya 1 buku pasti habis minimal udah pasti. Jadi benar-benar postnya itu saya lakuin gitu benar-benar, tapi lebih kayak kalau kayak lupa apa ngomong lagi sama Ciwan lagi sampai kalau saya itu ya udah sih Tuti Kurniawan. Jadi udah sampai kayak gitu. Nah teman-teman kalau misal ini ya kalau mau jalan di HDI bener mah gampang. Teman-teman lihat kolok ya maksudnya kayak ini di kontaknya bukan telepon kontak. Kalau WhatsApp-nya atau WhatsApp call-nya udah sering nama upline ya, nah itu teh udah bener biasanya. Nah itu. Jadi mengerjakan Path of Success itu ternyata ya kadang-kadang banyak bingungnya ya Hen ya, makanya harus nempel upline itu kuncinya ya. Iya nempel, harus nempel gitu. Jadi kita nggak mungkin nggak ada harga dibayar ya. Ya, pencapaian yang lain apa nih? Ciduti nih, Hendrik nih. Apa pencapaian yang lain selain omsetnya wow lah? Jadi gini, salah satu dari rahasia saya untuk mengopen mind Hendrik ini karena beliau ini suami istri kan senang banget jalan-jalan. Lalu saya tawarkan, kamu bisa ada jalan-jalan gratis nih. Gitu. Dirawat ya. Istri saya senang jalan-jalan, saya senang ngasihnya, tapi saya nggak senang bayarnya. Jadi cocok banget kalau dikasih tahu ada jalan-jalan gratis, dua-duanya happy. Nah betul itu tujuan saya. Harus tahu ya keinginannya downline kita itu apa, masuk lewat situ gitu ya. Iya, jadi saya bilang ini loh ada jalan-jalan gratis gitu loh. Kamu kan bisa kejar gitu kan. Emang gimana sih caranya gitu kan? Oh gampang, ya gampang dulu aja kan memang gampang kan gitu kan. Nah, akhirnya selama setahun itu beliau itu pencapaiannya luar biasa sekali ya. Jadi semua trip dia babat habis gitu kan. Sampai explore world aja yang dalam tanda kutip kalau zaman dulu kita tuh harus bertahun-tahun ya Dr. Monik ya. Jadi beliau ini dalam setahun sudah bisa mencapai untuk HDI Explore World seperti itu. Yes, itu bergengsi banget itu kalau dapat yang trip pertama Explore World ini ya, karena satu tiketnya itu butuh omset 3 MBV ya setahun ya. 2 M ya waktu itu ya kalau nggak salah ya. 2 MBV ya. Nah. 2 M ya. Lalu juga nih dalam setahun loh, luar biasa. Ya, jadi lalu juga pencapaiannya itu dari awal itu memang saya mentargetkan beliau itu hanya sekali manajer, langsung setelah itu dia bisa diamond, setelah itu langsung dia eksekutif diamond. Nah sekarang ini pencapaian yang terakhir itu dia adalah seorang star diamond, ya, dan juga pemenang royalti tercepat. Wih. Keren. Luar biasa. Tuhan ini. Ya, jadi royalti itu mudah banget sebetulnya ya teman-teman. Jadi mungkin yang di ruangan ini ada 100 sekian orang ini ya, hampir 150 orang. Jadi jangan pikir bahwa itu susah, itu jauh, aku nggak usah pikir gitu ya. Dan di sini tuh justru kita membatasi diri gitu. Tapi kalau kita berpikir, oh ya saya tahu tujuannya, saya tuh tahu pemilikan saham itu tujuan saya gitu kan. Karena kenapa? Karena kepemilikan saham itu tidak akan diberikan oleh perusahaan manapun. Biasanya kalau kita kerja itu ya udah kerja gitu, beres gitu ya. Terus udah gitu kita ngagenin sesuatu ya udah win-win solution aja, lu keuntungannya seperti itu. Tapi kalau HDI itu memberikan sesuatu yang dalam tanda kutip ketika kita mempunyai kepemilikan saham di situ, kita tuh istilahnya punya pasif income yang dalam tanda kutip ya kita nggak kerjain juga tetap dapat income seperti itu. Teman-teman saya mau kasih bocoran deh, karena saya kan alirannya milenial.
Saya tuh senang mengubah rahasia. Jadi royalti itu ya, eksekutif diamond tuh 1 poin itu 3,5 juta. Setahu saya Star Diamond itu 1 poin itu 8 sampai 10 juta setahu saya. Kebayang nggak? Sekarang saya dapat 3 poin loh tiap bulan. Nah, di luar bulanannya lumayan banget kan, bener gitu. Jadi teman-teman harus tahu loh, bonus DAD itu makin tinggi peringkat kita makin besar, apalagi makin tinggi omset loh. Jadi ini biar semangat ya teman-temannya. Jadi bonusnya bukan cuma yang 5% itu networking. Itu mah ada lagi bonus-bonusnya luar biasa. Apalagi kalau udah berikan saham ya. Gitu ya, Cituti. Nah. Gitu. Wah, pasti udah ini pasti ada impian lain nih ya kalau didengar-dengar ya. Di HD kepengen apa lagi nih, Hen? Oh, Royal Crown beres. Sip, betul. Apalagi yang ingin dicapai selain peringkat Royal Crown ya. Amin. Semoga di ruangan ini juga kita bergerak ke sana Royal ya. Crown 250 juta untuk menyenangkan keluarga simbol seperti itu. Jadi income 250 juta per bulan ya. Karena itu di HDI mungkin banget ya. Omset di HDI saat ini kan saya nyampe udah dilihat sampai 3 miliar kan. Itu terus terang ya udah melebihi omset perusahaan saya sekarang. Wow. Omset bulanan perusahaan saya yang stabil, kita ngomong stabil ya, bukan yang kalau udah lebih tinggi bisa mungkin, tapi itu udah melebihi omset perusahaan saya sekarang loh, teman-teman. Jadi saya boleh ngomong ini bisnis dokter, ini bisnis besar. Iyalah, bisnis apa ya, mau omset 3M. Cuman kelemahannya dok, karena gabungnya gratis, ya sering nggak dianggap orang gitu bisnisnya itu. Kan gabungnya gratis sekarang ya, biaya masuknya murah gitu. Jadi kadang-kadang ini kelemahan bisnis ini satu emang. Kurang dihargai dan kurang dilihat, padahal kalau teman-teman ikutin sistemnya udah gitu lihat potensi penghasilan, dan apalagi saya sebagai pengusaha tuh kenapa mau join, karena ya lihat sistemnya. Lo teman-teman tuh bisa gini ya, kerja setahun capek-capekan, oke ya, kita ajak bener-bener, udah gitu tahun depan mau liburan sok aja mau dapat 10, 20 juta, 30 juta sebulan. Juga kalau teman-teman emang hebat bisa 50-100 juta, itu memungkinkan banget di bisnis ini, pasti mau dong, benar nggak? Tapi biasanya nggak akan berhenti tuh, kenapa? Karena teman-teman udah memikul impian teman-teman. Jadi paling yang bikin kita nggak bisa berhenti bisnis ini tuh ketika kita ada orang say thank you sama kita, terbantu dengan penghasilan mereka dapat dari bisnis ini. Nah itu yang nggak bisa bikin saya berhenti sampai sekarang. Jadi kalau ngomong cita-cita kita di sini mah bantu orang, udah simpel. Nah itu sebenarnya. Jadi kecanduan bantu orang ya, Hendrik ya. Nah ini udah kecanduan. Luar biasa, ya ampun Dokter Moning, Cituti, obrolan kita keren banget ya. Waduh, ada lagi yang mau tanya nih nggak teman-teman? Mungkin teman-teman yang pengusaha atau siapapun boleh di chat, di room chat ya, mumpung kita kehadiran salah satu dari pengusaha yang sukses dan beliau mau menjalankan bisnis ini, mungkin ada kesulitan, teman-teman meng-open mind pengusaha boleh ngechat ya. Atau mungkin juga boleh bertanya gimana sih cara meng-closingnya atau apa gitu kan. Nah jadi udah gitu salah satunya juga mungkin Hendrik boleh sharingkan ya, banyak sekali sekarang ini kesulitan yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga. Nah suaminya ini biasanya kan suka ngelarang nih ya, oh kenapa sih kok jalanin kayak gitu, kan aku bisa membiayai dirimu. Tapi kan Hendrik ini kan beda ya, boleh nggak sih sharingkan kok bisa gitu kan Hendrik mempunyai pemikiran untuk saya tuh ikut ini dulu, pernah ikut seminar. Jadi saya tuh kenapa sama istri saya hubungannya enak komunikasi, karena persiapan. Jadi gini, kalau cowok itu kan biasa atau enggak perempuan mau karir gitu ya, mau sukses bisnis ikut seminar nggak? Sering ikut dong, bener nggak? Pengen ilmu pemimpinan ikut seminar, masa mau merit nggak ikut seminar, bener nggak? Jadi waktu itu saya udah persiapan ikut dulu. Di situ saya tahu kan kebutuhan dasar wanita itu ada 4 ya. Nah, pria juga ada 4. Kalau wanita itu yang keempat itu kalau nggak salah ini, jadi si suami itu harus bantuin di rumah, ikut bantu lah ngurus anak, misalnya ngajak main apa. Yang ketiga itu financial secure, dia harus ngerasa aman secara finansial kan. Nah ini yang makanya kenapa bukan pakai cinta aja, kita kasih makan juga pakai uang gitu kan, ya bener nggak sebenarnya. Nah kedua itu masalah apa, kalau nggak salah kedua itu kebutuhan bicara, yang pertama masalah perhatian kan. Nah ini yang ketiga ini kan jadi sorotan juga, bener nggak? Yang tadi kan kebutuhan warna itu. Jadi saya lihatnya gini, kan saya juga punya dole banyak nih, rata-rata ya, yang suaminya pebisnis saya lihat ya, yang memang otaknya benar-benar tahu nih bisnis, dia nggak ngelarang istrinya, dia dukung benar-benar, karena dia tahu ini kita momennya lagi bagus untuk kita dapetin bisnis ini. Bisnis ada ini unik ya teman-teman, kita sekali naik susah turun sebenarnya kalau kita jalan sistemnya. Jadi kalau yang lain tuh cepat naik cepat turun gitu, teman-teman pilih mana? Karena
dapat 50 juta sekali atau dapat sumber penghasilan 10 juta stabil tiap bulan, udah pasti. Enak yang stabil dong ya, daripada naik turun naik, deg-degan ya kitanya juga ya. Iya, teman-teman kalau senang selling di HDI nggak bisa kita selling, kita tuh bisa jadi orang seller, kita bisa juga jadi networker kayak saya gitu kan. Ya saya ngeliatnya ke sana gitu benar-benar. Nah, jadi sebenarnya balik lagi ya, kalau menurut saya pribadi, kalau teman-teman bisa melihat ini secara bisnis, bukan secara ego, ya. Jadi secara bisnis, secara ego, pasti lihat itu bisnisnya besar. Dan bahkan mungkin mau bantu di sini. Karena saya udah buktiin loh, beberapa domain saya ini, ada yang udah dapat 30 juta sebulan, 40 juta satu bulan. Yang paling rendahnya 9 juta, 16 juta juga ada nih. Ini yang ikut juga ada banyak nih. Salah satunya terus terang kakak ipar saya dulu tadinya guru les ya. Dia tadinya dapatnya per bulan sekian, terus terangnya per bulan dapatnya kurang lebih paling berapa juta. Saya ngomong, Ci, yuk kita mimpi lu bisa 2 digit, kata gue. 15 ya target. Sampai hari ini dia bisa dapat terus terang hampir 20 juta satu bulan. Yang tidak pernah dia bayangkan, dan dia dilahirkan dari lingkungan yang bukan profesional pengusaha atau pebisnis loh. Seorang guru les. Nah itu benar-benar. Jadi teman-teman harus bisa lihat. Jadi kalau saya nggak ngomongin suami atau istri ya, kalau teman-teman bisa lihat sistemnya, bisa lihat ininya. Paling susah tuh bisnis bikin sistem loh teman-teman. Yes, kayaknya dari tadi kalau saya dengerin ya teman-teman ya, Hendrik ini banyak sekali bicara soal sistem. Jadi teman-teman, kita nih harus bisa untuk mengopen mind teman-teman pengusaha tentang pentingnya sistem buat usaha mereka. Dan kita bisa tunjukkan bahwa di HDI ini udah ready sistemnya buat mereka. Mereka nggak harus bayar mahal. Malahan tadi kata Hendrik ya, bayarnya itu malah gratis dan terlalu murah untuk dapetin sistemnya gitu loh. Sehingga seringkali nggak dihargai teman-teman. Tapi note bahwa sebenarnya apa yang kita dapatkan dari HDI itu, wah nilainya tuh gede banget. Karena kita bisa pakai sistemnya, udah disediain semua infrastruktur, fasilitas untuk bisnis kita bisa running. Jadi sebenarnya kita itu dimodalin loh teman-teman. Semua dari kita, semua satu demi satu, kita itu dimodalin sampai miliaran rupiah oleh HDI. Yang udah siap bisnisnya tinggal kita jalanin aja gitu ya teman-teman ya. Dan saya note juga bahwa Hendrik ini orangnya mau belajar teman-teman. Ternyata memang orangnya itu mau belajar ini, bahkan tentang seminar pernikahan juga ikutan gitu ya. Jadi mau belajar orangnya. Jadi penting banget teman-teman kita di ruangan ini untuk kita punya karakteristik mau belajar seperti ini teman-teman. Karena di HDI banyak ilmunya, don't worry. Dan sebenarnya komplit ya Dokter Monik ya. Misalkan kita nggak bisa jualannya, ada cara jualannya. Kita nggak bisa follow up orang, ada kelas ya how to follow up. Kita nggak bisa POS, apa sih sistemnya, ada. Sampai ngopen main dokter aja ada CD audionya loh, ngopen main seorang dokter. Sampai dikasih kontekan ya Hendrik. Ada di BC, aplikasi BC tuh yang VIP channel. Yang penting kita nurut. Kata upline disuruh buka ini, nurut. VIP channel langganan, nurut. Dengerin ini, nurut ya Hen ya. Nah ini juga mungkin bisa jadi obat buat teman-teman ya. Nurut. Emang gue punya waktu, kan suka mikir gitu kadang-kadang ya. Gini teman-teman, ini kan bisnis kalian. Ya atur aja waktunya gimana kita, gitu aja. Ya kalau mau sukses makin cepat ya harus lakuin semua. Tapi kadang-kadang juga kan kita harus memilih yang benar, yang paling benar kan. Kadang-kadang mungkin kalau kita terlalu pengen cepat korban waktu keluarga, nah itu nggak bagus buat kita ya. Mungkin kita pending bentar lah. Family time. Berkaitan dengan waktu. Nah itu. Hendrik, sorry jadi potong. Berkaitan dengan waktu, tadi saya lihat ada pertanyaan di chat. Hendrik itu dari awal luangin waktunya untuk bisnis HDI-nya itu berapa jam? Waktu memutuskan, oke deh, saya mau jalanin, itu luangin waktunya berapa jam di awal? Kemudian mungkin ada progres ya kan? Mungkin saya tambah sampai sekarang ini sehari bisa luangin waktu berapa jam buat HDI? 4 jam stabil tiap hari. 4 jam stabil tiap hari dari awal? 3 jam minimal, iya dari awal sampai sekarang aja. Dari awal pas tinggalin pernah sih itu cuma 4 jam seminggu juga pernah. Ya, 8 juta sebulan itu 4 jam seminggu. Itu yang lagi cuti itu tadi ya? Iya, cuma hari Senin meeting grup besar, udah gitu gimana mereka aja lah. Pada ketawa aja, saya ngaku dosa saya nih sama rekan kerja saya di sini dulu. Untungnya udah bertobat ya. Saya sudah mencium bau-bau itu, jadi makanya cepat-cepat saya turun ke bawah dulu gitu ya, jagain dulu gitu ya. Jadi kita sebagai upline pun juga kan mesti jagain gitu ya. Cuman memang karena
istilahnya kita memang tidak berkapasitas untuk selalu banyak banget waktu di situ ya, karena jaringan lain juga kan butuh gitu ya. Tapi minimal jagain lah gitu kan supaya omsetnya nggak hilang gitu kan. Istilahnya ketika kita memang tahu jaringannya, sama seperti kita punya usaha lah ya, jalur usaha kita di sini tuh lagi ada sesuatu gitu ya. Jadi kita harus pikirin nih harus gimana. Kan saya juga pernah pegang distribusi dan sebagainya ya. Jadi sebagai upline-ku juga harus memikirkan bagaimana nih salur distribusi ini tuh lagi gimana, mesti dibikin apa segala macam gitu. Lalu juga ini ada pertanyaan ya mungkin ya dok, sorry dok. Selamat malam Ko Hendrik, saya ingin bertanya untuk mendapatkan customer produk HDI itu pasti sangat sulit ya. Apalagi di saat customer yang kita ajak komunikasi adalah orang yang tidak kita kenal dan kita cari melalui sosmed. Saya ingin meminta saran mengenai masalah seperti ini. Nah, kira-kira Hendrik bisa kasih jawaban. Nah, jadi kalau misalnya di line prospek ini ya, line prospek ya, kan namanya ya, perkecil harapan. Karena gini, kalau orang tuh banyak berharap, banyak kecewa nantinya. Ya udah perkecil aja harapannya, ditolak ya udah ini udah. Jadi jangan terlalu, jadi gini, kadang-kadang yang kalau saya lihat bikin orang down itu terlalu banyak berharap sama orang itu ketika pertama kali nge-prospek. Kalau aku pribadi terus terang, aku nggak pernah berharap gitu. Ya aku cerita aja gitu. Jadi ceritanya juga karena saya nggak suka ditolak. Tapi saya tahan tolak ya, tapi nggak suka ditolak. Jadi saya selalu sharing itu tentang HDI itu. Tapi saya nggak pernah. Jadi saya sukanya storytelling marketing. Jadi saya ngomong misalnya kayak gini, misal kita simulasi nih ya, dok, ayo, namanya dokter Monik ya. Oh gimana kabarnya dok? Baik gitu ya. Terus lagi cerita-ceritanya, ya tuh kemarin saya tenggorokannya agak gatel nih. Nah iya ya kalau tenggorokan gatel, tapi kemarin saya punya ini loh, saya nemuin permen Prolis tuh. Gila nih, ciamik nih permen bener-bener ya. Diminum sekali, langsung tenggorokannya lega, enak banget dok, bener-bener ini produknya. Ya cuma cerita gitu aja udah. Sesimpel itu, tapi pakai bahasa sehari-hari. Tapi dia tanamin, nanti kan ada pertanyaan lanjutan kan biasanya. Kalau ada pertanyaan lanjutan, dia tanya beli di mana, ya ngomong aja. Saya waktu itu karena masih malu jualan madu, saya ngomong beli di istri saya. Gitu kan biasa pengusaha duit gede ini kok jadi jualan madu gitu kan ceritanya gitu. Nah tapi kalau dia nggak bertanya ya udah diemin aja. Masa ketika kebayang nggak dokter Monik kalau saya pakai permen Prolis nih, permen Prolis ini enak banget lega tenggorokan saya, terus dokter ngomong nggak mau, kan dokter kelihatan bodoh ya bener nggak kalau ngomong kayak gitu ya kan. Jadi saya nggak bisa ditolak dong kalau saya cerita, bener nggak? Kalau nggak saya pakai jurus banyak lagi sih sebenarnya. Tapi kalau masalah yang tadi itu blind prospect terus terang ya, aku lebih jarang, tapi maksudnya ya perkecil aja harapan lah. Ya kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, tapi minimal orang itu bakal tahu loh kita jualan HDI. Ya jadi nothing tulus ya. Ya kan kerugian materialnya kalau ditolak nol kan di sini tuh, dibanding kayak saya 300 juta waktu kemarin. Nyesek banget ya. Iya. Nggak sih, kalau saya suruh Tuhan ulang lagi mending kayak gitu lagi. Karena saya tahu itu ada pembelajaran dari situ. Pembelajaran, ya itu luar biasanya ya. Pembelajaran yang mahal ya teman-teman ya, 300 juta loh harga pembelajaran. Dibanding nanti kalau teman-teman di pengusaha sukses ketipunya 30 miliar, naik 300 juta lebih murah. Wah, ini pola pikir pengusaha itu kayak gitu ternyata ya. Ya harus gitu pola pikirnya. Berpikir besar ya Esther ya, ternyata berpikir besar. Karena dulu aku inget banget itu sama Cituti disuruh ikut acara tuh bayar 1 juta teh susah banget katanya. Orang duitnya aja loh belum ada Ci. Normal Esther. Gitu, istri saya Karen juga kayak gitu kemarin. Pengen balik modal big sama. Iya, jadi pengusaha itu beda mikirnya ya. Ya, makanya kalau pengusaha itu sebetulnya enaknya itu di open mind-nya itu dari kamu tuh harus punya dulu modal gitu kan. Modalnya apa? Kalau di HD tuh modalnya diri sendiri kan. Makanya kenapa harus investasi dengan pengetahuan kayak gitu. Asetnya ini loh di HDI teman-teman. Asetnya bukan uang loh. Asetnya pikiran kita yang positif. Makanya kalau yang negatif agak jauh-jauhin dulu, sabar. Kalau yang positif, yang bagus kita deketin dulu. Karena ini aset kita tuh pikiran di sini teman-teman. Ya Ci ya, gitu. Ya. Nah ini mungkin terjawab nggak ya? Mungkin nah, kira-kira ini enggak? Dari saya kalau sosmed itu sebetulnya kan kita bisa kepoin tuh ya bahasa anak-anak sekarang tuh kalau kita ngintip tuh apa sih Esther kalau kita ngintip dia punya sosmed tuh? Ghosting. Bukan ghosting. Apa sih? Yang ngintip gitu loh. Apa ya dok yang ngintip dulu gitu kan misalnya dia punya anak. Tuh di chat ada stalking. Stalking. Maaf
ya, kita semua kolonial yang di sini. Ya, Hendrik doang yang milenial. maaf ya Stalking. anak-anak milenial stalking ya. Jadi kita tuh bisa stalking dulu ya teman-teman ya. Jadi stalking misalnya nih, dia punya anak kecil gitu ya. Lalu lucu, bilang aja, lucu ya anaknya gitu ya. Walaupun belum kenal, tapi kalau kita sekarang ini sering komen dia gitu kan. Jadi kalau komen itu komen, jadi jangan like doang. Kalau like kan kadang-kadang orang juga nggak perhatikan gitu ya. Tapi kalau komen itu lucu, anaknya lucu banget apa, terus udah gitu DM, kamu tuh anaknya lucu banget, rambutnya bagus banget apa segala macam. Kan semua ini mulai dari tadi ya kata Hendrik 3P ya, pujian gitu kan. Nah mulai dari situ mulailah terjalin relasi, karena saya sendiri juga punya blind prospect seperti itu gitu ya. Jadi rambutnya bagus, kamu ngapain apa, dari situ dulu, stalking dulu ya teman-teman. Untuk Shirley mungkin ya, tadi saya kasih masukan ya. 4P deh cobain. Pujian nomor 1, nomor 2 pujian lagi, ketiga pujian lagi, keempat baru prospek. Nah gitu. Nah itu kunci rahasianya tuh Shirley ya. Jadi tadi kunci rahasianya itu tadi pertama stalking, udah gitu P baru prospecting gitu ya. Mungkin terjawab ya, itu lebih jelas ya. Mungkin ada lagi, ini kita ngobrol-ngobrol udah 1,5 jam nih dok. Nggak berasa ya. PPKM-nya sampai jam berapa nih sekarang? Bentar lagi PPKM-nya saya mesti tutup kafenya. Ya, jadi mungkin dari Ciwanwan ada poin-poin kesimpulan yang mau diulang, mungkin dari Esther juga. Satu yang saya mau garis bawain lagi adalah tadi Hendrik bilang bahwa ini bisnisnya juga nggak bisa dikerjain sendirian. Kalau sendirian capek ya. Nah, iya benar. Tapi ada tim yang dibangun. Saya sempat lihat loh, Ciwanwan ada kasih lihat timnya Hendrik ya. Kalau misalnya bisa ditayangin sih oke tuh ya. Ada nggak tuh ya tim di HDI-nya nih? Kan banyak Itu yang Cuan Group, angkat tangan nih, Cuan Group. Oke, yang ada di sini boleh dong. Angkat tangan, raise hand. Teman-teman, omset Nah, tuh. 1,5 juta BV ya, omset 3 M rupiah per bulan itu bukan dikerjain sama Hendrik sendiri, jualan sendiri tentunya, tapi teman-teman harus bangun tim, harus bangun tim di sini sehingga, nah ini dia timnya Hendrik tuh ya. Jadi teman-teman itu adalah omset bareng-bareng, rame-rame dan bersama. Jadi ayo teman-teman semua untuk kitanya ikut sistem, kembali lagi ke sistem ya, dan ajak semua di jaringan kita untuk juga rame-rame mau masuk ke sistem gitu ya. Yes, aduh makasih banget ini ya, Ko Hendrik mampir, Dokter Monik mampir, Ciwanwan mampir. Aduh, semoga nggak kapok ya teman-teman semua yang di sini juga, semoga nggak kapok untuk masuk di acara BKV selanjutnya. Wah ini nih timnya, wes keren ya. Ini timnya Ko Hendrik nih yang di Bandung ya ini ya. Ya itu istri saya, sebelah kirinya itu cicinya, umurnya sekitar 35 tahun gitu. Oh 35 tahun ya, oke. Masih muda banget. Nah, maksudnya teman-teman kalau ada yang bingung maksudnya Ciwanwan itu ya. pujian ya, pujian. Memuji. Iya. Nah teman-teman mungkin setelah acara ini kita akan bikin juga ya, istilahnya untuk teman-teman yang mau serius, kita akan bikin kelas-kelas khusus ya, yang cuma tadinya pemakai, kita akan juga bikin customer gathering seperti itu ya. Setelah itu kita akan bikin juga yang tadinya juga pengen serius, aku mau pengen mau jadi manajer aja lah gitu kan. Kita juga nanti akan bikin kelas-kelasnya. Jadi teman-teman yang hadir di sini ini ada kurang lebih tadi hampir 150 ya. Jadi boleh diundang untuk rekan-rekan kerjanya untuk ikut kelas-kelas kita, dan kita juga akan bikin Road to Diamond ya. Jadi kelas-kelasnya itu betul-betul dibuat secara tersusun. Jadi jangan khawatir nggak bisa ya. Jadi pasti bisa. Jadi semua teknis-teknisnya itu akan diajarkan secara detail oleh leader masing-masing grup ya. Jadi jangan khawatir. Nah, untuk selanjutnya kita akan share di grup masing-masing supaya kita bisa sukses sama-sama ya teman-teman ya. Wah, siapa yang kepengen sukses nih kayak Ko Hendrik? Wah. Siapa nih? Kayaknya kayak Ciwanwan saya tuh, omsetnya tuh 8 miliar teman-teman. Serem gitu. Ya, puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Per hari ini omset saya tembus di 8 miliar, mungkin bulan ini bisa tembus ke 9 miliar.
Amin. Ya, Waduh, masa dulunya- 9-10 atuh? Dulunya Ya. Ciwan juga sama kayak kita ya Cia, omset Sama, ya. kecil. Nah, ternyata bisa loh teman-teman. Nah, yang penting ikutin aja sistemnya kayak kata Dokter Monik tadi. Aduh, aku sebenarnya kepengen ngobrol banyak banget, tapi kena PPKM teman-teman. Jadi kayaknya kita nggak bisa berlama-lama. Thank you banget buat semua teman-teman yang udah hadir ya. Teman-teman, ini bisnis gampang ya. Serius. Di otaknya pikirin itu ya, ini bisnis gampang. Kalau kalian mikirnya susah, nanti Tuhan juga baik. Nanti bikin bisnis ini ya udahlah, kasihan kamu susah tinggal, ya udah saya kurangin bebannya. Jangan teman-teman, makin pusing tuh rezeki makin gede teman-teman biasanya. Iya, Gitu ya. Ini bisnis gampang aja, ingat. Betul. Berarti selalulah berpikir positif, teman-teman. Nah. Itu pesannya dari Hendrik ya. Selalu berpikir positif, selalu bilang bahwa ini gampang kok bisnisnya, jalanin aja. Ya, hadapin aja apapun, pasti kita fokus aja sama masalah ya. Fokus sama solusi, jangan fokus sama masalah. Fokusnya Nah, sama betul. solusi ya. Dan selalu berpikir positif ya, teman-teman ya. Jangan lupa konsultasi Sama setiap kita nyari ya, jangan dicari ya. Kalau dicari namanya bukan pebisnis. Pebisnis itu mencari, bukan dicari loh. Nah, gitu ya. proaktif ya. Gitu. Makasih banyak Hendrik sharingnya. Yo, thank Makasih you banyak ya. Dr. Monik sudah mau datang ke kafenya Esther Saya juga, terima ya. kasih. Makasih, Banyak Esther, banget sudah belajar. Sama-sama. Ya. Semoga obrolan kita malam hari ini bermanfaat buat kita semua ya teman-teman ya. Terus saya juga sebagai pemilik kafe mohon maaf kalau misalkan tadi ada yang mengecewakan dari pelayanan kami, Cituti, Dokter Monik, Hendrik, maaf ya. Semua karena kebodohan saya sendiri dan semoga next acara Big Cafe yang hadir lebih banyak lagi ya karena pasti mengundang narasumber-narasumber yang keren-keren pisan kata Cituti. Thank you Dokter Judy nih. Nah, Hopeng Pasubik ya nih Dokter Judy. Iya, Oke. Dr. Judy. Terima Yo. kasih semuanya. Ya, semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung. Terima kasih semuanya. Yo, Bye-bye. thank